Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zainul Hidayat, NIM 21010271. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan saraf tiruan. Untuk studi kasus kali ini kita akan memprediksi cadangan dari devisa di Indonesia dengan menggunakan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk kali ini arsitektur jaringan yang digunakan adalah feed forward neural network. Nah, jadi feed forward neural network ini adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang umum untuk digunakan. Dalam arsitektur ini, informasi mengalir secara satu arah dari lapisan input ke lapisan output tanpa adanya siklus atau umpan balik. Nah, jadi jaringan feed forward ini terdiri dari 3 jenis lapisan, yaitu yang pertama lapisan input, kemudian ada lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan ada lapisan output. Nah, yang dimana setiap lapisan ini terdiri dari beberapa neuron atau unit proses. Nah, dalam jaringan feed forward ini biasanya dia itu menggunakan multi-layer. Dia menggunakan multi-layer. Jadi hidden layernya itu bukan hanya satu, tapi terdapat banyak hidden layer. Nah, jadi untuk penggambarannya seperti ini. Nah, di sini kita lihat terdapat 2 layer untuk feed forward ini. Jadi alurnya adalah inputan masuk yang kemudian di sini akan menjadi bobot. Nah, bobot ini kemudian akan ditambahkan dengan nilai bias yang sudah ditetapkan, yang kemudian akan diproses di dalam layer pertama, yang kemudian setelah hasil dari layer pertama ini sudah keluar, hasil tersebut akan menjadi nilai bobot untuk layer yang berikutnya, yang kemudian akan ditambahkan dengan nilai bias, sehingga hasilnya itu akan berupa output akhir dari neural network yang digunakan. Nah, untuk algoritmanya sendiri, saya di sini menggunakan algoritma backpropagation, yaitu adalah metode pembelajaran jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk menghitung gradien kesalahan dan memperbarui bobot dan bias jaringan. Jadi algoritma ini bekerja berdasarkan perhitungan gradien turun untuk mengoptimalkan performa jaringan dengan meminimalkan kesalahan prediksi. Jadi untuk langkahnya, algoritma backpropagation itu pertama adalah inisialisasi bobot dan bias. Jadi nilai dari bobot dan bias ini kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah feed forward, yaitu input data yang diberikan ke dalam jaringan. Kemudian untuk yang ketiga adalah perhitungan kesalahan. Jadi pada proses feed forward, kesalahan antar output yang dihasilkan oleh jaringan dan nilai target dihitung menggunakan fungsi kesalahan, salah satunya yaitu mean squared error. Nah, kesalahan ini menjadi ukuran seberapa akurat jaringan dalam melakukan prediksi. Nah, kemudian untuk backpropagation yang keempat adalah backpropagation, yaitu gradien kesalahan dihitung dengan menggunakan aturan rantai. Nah, di mana gradien mengukur seberapa sensitif kesalahan terhadap perubahan bobot dan bias dalam jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah pembaruan bobot dan bias. Setelah menghitung gradien, bobot dan bias diperbarui menggunakan metode gradien turun. Nah, bobot dan bias diperbarui dengan mengurangi sebagian gradien terhadap fungsi kesalahan yang kemudian dikalikan dengan laju pembelajaran. Nah, laju pembelajaran mengontrol seberapa besar langkah yang akan diambil dalam mengubah bobot dan bias. Kemudian yang terakhir adalah iterasi atau langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan diulangi untuk setiap data pelatihan dalam set pelatihan.
yaitu proses feed forward, perhitungan kesalahan, backpropagation, dan pembaruan bobot dan bias diulang hingga konvergensi atau mencapai kriteria penghentian yang ditentukan, seperti jumlah iterasi maksimum atau toleransi kesalahan. Nah, untuk permasalahan kali ini, fungsi aktivasi yang digunakan yaitu adalah fungsi aktivasi Log-Seq dan Boolean. Nah, fungsi aktivasi Log-Seq ini atau logistik sigmoid biasanya fungsi ini mengubah input menjadi rentang nilai antara 0 dan 1. Nah, jadi fungsi Log-Seq ini memiliki bentuk kurva S yang lambat mencapai titik jenuh pada kedua ekstremnya. Fungsi ini sering digunakan pada lapisan tersembunyi atau hidden layers pada jaringan saraf tiruan dan digunakan untuk non-linearitas dan memetakan nilai input ke dalam rentang probabilitas. Nah, sedangkan untuk fungsi Boolean sendiri yaitu fungsi aktivasi linear sederhana yang tidak mempengaruhi keluaran neuron. Fungsi Boolean ini hanya mengalihkan nilai input ke output tanpa transformasi atau modulasi. Fungsi ini digunakan pada lapisan output dalam jaringan saraf tiruan ketika keluaran yang diinginkan adalah nilai numerik atau regresi. Nah, jadi untuk kali ini di sini saya sudah membuat program untuk di MATLAB untuk data yang telah dimasukkan, yaitu yang P ini adalah nilai bobotnya, nilai inputnya, kemudian yang T di sini adalah dari target output datanya. Kemudian di sini kita akan coba untuk lanjut di running. Untuk running programnya, ya, sedang berjalan. Ya, di sini untuk programnya, jadi program di sini melakukan sebanyak 674 iterasi dalam waktu 10 detik. Dan untuk performance-nya kita tunggu sebentar. Ya, jadi untuk 674 iterasi yang telah dilakukan tadi, jadi kita bisa lihat base training performance-nya yaitu 5,0283 pada EPOS 674. Nah, kemudian untuk training state-nya, nah di sini terlihat untuk training state-nya yaitu untuk gradiennya sekitar 9,1689 pada EPOS 674 dan validation check-nya 0. Nah, untuk regression-nya
Nah, ini ada data regression untuk data yang kita gunakan tadi. Bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, jadi untuk dapat disimpulkan untuk metode backpropagation ini untuk studi kasus kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa algoritma backpropagation dapat digunakan dalam memprediksi sebuah keluaran data yang dimana algoritma ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta error yang relatif kecil, sehingga hasil yang didapatkan mendekati dengan target yang diinginkan. Dan arsitektur yang digunakan cukup baik karena memiliki nilai MSE, testing, dan performance yang lebih baik. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang jaringan saraf tiruan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.